Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mau bawakan satu renungan dengan judul Jangan Lupa Bahagia. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu belakangan ini Bapak Gembala sedang membahas soal masalah jiwa, ya, masih di jiwa gitu. Dan sempat menyinggung soal orang dengan gangguan jiwa. Yaitu salah satunya gangguan jiwa itu schizophrenia gitu. Nah, ada satu hal Bapak Ibu Saudara yang menarik dalam hal ini. Orang itu biasanya bisa terganggu jiwanya bukan karena orang lain. Bapak Gembala ada ngomong soal jiwa itu adalah pintu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami jiwa yang sakit atau tidak, itu tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan lingkungan kita sebenarnya, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita mengizinkan pintu itu terbuka untuk setiap omongan yang tidak enak, untuk setiap perilaku yang menyakitkan? Apakah kita akan menerima dan mengizinkan semua itu masuk ke dalam hati kita atau tidak? Tetapi kalau kita tidak mengizinkan dan kita tutup pintu hati kita untuk hal-hal yang negatif itu, maka kita tidak akan mengalami jiwa yang sakit. Maka kita nggak akan depresi, maka kita nggak akan mudah cemas, karena kita juga nggak akan mudah marah-marah, kita nggak akan mempunyai gejala schizophrenia itu, nggak ada. Kenapa? Karena kita yang tidak mengizinkan. Tapi kalau kita mengizinkan sesuatu itu masuk, mulai mengintip, masuk ke dalam hati kita, kita pikirkan, kita renungkan, oh iya ya, memang saya orangnya gitu. Nah, akhirnya itu yang akan membuat kita depresi. Itu yang akan membuat jiwa kita menjadi terluka. Karena itu di dalam firman Tuhan ada menyebutkan seperti ini. Dalam Amsal 15 ayat yang ke-13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bapak Gembala dalam salah satu firman Tuhan yang dibawakan pernah ada ngomong gini, orang yang bersuka cita itu bisa susah. Ya, jadi orang kalau yang hidupnya penuh dengan sukacita itu tidak menutup kemungkinan dia bisa susah. Cuman pada saat dia susah, kesusahan itu tidak merenggut jiwanya. Kesusahan itu tidak mengekang jiwanya. Justru dengan sukacita yang dimiliki, maka sukacita itu, hati yang berseri-seri itu bisa membuat dia berpikir gimana solusinya untuk menyelesaikan kesusahan tersebut. Tapi orang yang tidak bersukacita, yang gak ada sukacita dalam hatinya, itu akan sulit untuk bisa menyelesaikan kesusahannya. Itulah yang membuat orang seringkali depresi, stres, marah-marah, ya kan? Status media sosialnya penuh dengan segala marah-marah, ngomong begini, ngomong gitu, mau mati, mau bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, itu udah gejala jiwa yang sakit. Itu adalah gejala orang yang mulai stres, masuk kepada depresi akhirnya nanti kalau diterusin. Makanya penting sekali Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita dengar renungan, jangan cuma didengar doang. Masukin ke dalam hati kita, masukkan ke dalam pikiran kita, supaya hati kita itu bisa bisa berubah. Kita minta pertolongan daripada Roh Kudus untuk membuat kita bisa berubah, untuk membuat kita bisa mengatasi setiap kesulitan kita. Karena cuman Roh Kudus doang yang bisa membuat kita penuh dengan sukacita. Kalau kita orang yang depresi itu, dia akan menutup diri dari lingkungan luar. Dia akan menutup diri dari komunitasnya. Kamu baik-baik aja? Iya, saya nggak apa-apa kok. Padahal dia lagi sakit. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngerasa jiwa kita sakit, cari pertolongan. Jangan diem-diem baik Bapak Ibu Saudara. Jangan diresepin aja. Udahlah, saya memang begini, saya terima aja. Bagus kalau kita terima dan kita bisa mengolah. Tapi yang berbahaya adalah saat kita berusaha menerima, tetapi kita tidak menerima dengan hati yang rela dan tidak
punya kekuatan dari Roh Kudus, itu yang bahaya. Kita akan depresi pasti. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, di Amsal 17 ayat 22 ada bilang gini juga, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Firman Tuhan ini tuh keren banget, karena apa yang dibicarakan itu memang realita yang terjadi di dalam kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau hati kita gembira, hati kita penuh dengan sukacita, kita pasti akan jarang sakit deh. Even dulu waktu zaman pandemi, orang yang hatinya tetap bersyukur dan bersukacita pasti bisa melewati keadaan tersebut. Tapi kalau yang marah-marah, yang ngegerutu, yang protes melulu, pasti gampang cepet matinya. Itu Bapak Ibu Saudara, itu hal yang penting. Di dalam Bapak Ibu Saudara ingat juga satu ayat di dalam Lukas 10 ayat 27b, salah satu dari hukum yang terutama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi kita, kalau kita ingin menjadi berkat, ingin membuat orang lain bisa bersukacita, kita harus belajar dulu bersukacita. Mengasihi diri sendiri dulu. Buat kita hubungan dekat dengan Tuhan sehingga jiwa kita itu tenang, sehingga kita penuh dengan sukacita, sehingga sukacita itu akan menular, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Karena gak mungkin kalau kita mengasihi orang lain sementara kita gak mau membuat diri kita berbahagia. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama, jangan lupa untuk bahagia, jangan lupa untuk tersenyum. Tapi ingat, itu hanya bisa dilakukan oleh diri kita sendiri dengan pertolongan Roh Kudus. Saat kita bilang, Roh Kudus, hari ini saya mau hidup dengan penuh sukacita. Saya bawa hati dan hidup saya untuk dipimpin oleh Roh. Saya gak mau buka pintu hati saya untuk hal-hal negatif yang terjadi di depan sana. Saya hanya mau dengar apa yang Roh Kudus katakan. Saya hanya mau dengar sesuatu hal yang benar. Itu biar menjadi pegangan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat dan Tuhan Yesus yang luar biasa, pagi hari ini biarlah Roh Kudus boleh memimpin setiap kami yang mendengar renungan pada pagi hari ini, sehingga Roh Kudus membuat kami bersukacita, membangkitkan semangat kami, supaya kami menjadi orang yang berbahagia, sehingga kebahagiaan dan sukacita ini boleh kami tularkan kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya setiap kami yang mendengar menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat buat orang lain, tidak mudah depresi, tidak mudah stres, dan menutup hati kami untuk hal-hal negatif yang ada di luar sana. Tuhan, kami mau belajar dengan sukacita yang Tuhan berikan. Sepanjang hari ini kami boleh memberikan obat sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ingat Bapak Ibu Saudara, jangan lupa bahagia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.